Salam Angler Mania, berjumpa lagi dengan saya Abing. Nah, hari ini saya ingin bagi tips mengenai kodok karet ya, atau soft frog. Bagaimana memilih soft frog yang tepat, artinya yang tepat gimana saat dipakai risiko mocelnya itu kurang. Itu seperti kita ketahui, teman-teman pun mungkin sudah tahu ya kalau namanya soft frog itu seperti apa. Mungkin teman-teman banyak yang berpikir soft frog atau kodok karet itu actionnya sama semua, cuman bentuknya saja yang berbeda, warnanya yang berbeda. Itu cuman mungkin ada yang belum paham bahwa sebenarnya soft frog itu berbeda. Yang membedakan apanya, yaitu penempatan hook pada soft frog itu. Itulah yang menentukan kualitas soft frog itu, rating mocelnya banyak atau sedikit. Itu oke, biar tidak berlama-lama saya akan tunjukkan sekarang. Ini di sini banyak ada soft frog ya teman-teman, banyak jenisnya pun beda-beda. Nah, teman-teman bisa lihat, kita buka ya. Ini soft frog dengan size 4,5 cm. Teman-teman bisa lihat di sini double hooknya seperti ini. Lumayan panjang ya, dari belakang ke sini double hooknya. Oke. Terus juga ada soft frog dengan size 4 cm. Nah, teman-teman juga bisa lihat bentuk hooknya seperti ini. Oke. Terus ini ada soft frog. Ini size 2 cm. Biasanya khusus kocolan ya. Teman-teman bisa lihat hooknya seperti ini. Oke, kita ambil lagi satu ya, satu contoh lagi. Sebentar. Oke, ambil yang ini. Teman-teman bisa lihat antara ini sama ini itu hooknya berbeda. Berbeda di mana? Berbeda pada jarak dari belakang ke depannya. Oke, biar teman-teman tidak bingung, saya jelaskan. Seperti kata saya tadi, soft frog bentuknya boleh sama, tapi biasanya yang membedakan itu hooknya. Jadi dalam memilih soft frog untuk casting, yang perlu teman-teman perhatikan pertama itu ini elastis ini ya teman-teman. Elastis ini, elastis atau tidak, tebal tipisnya. Biasanya kan kalau kita beli di toko kan bisa dibuka ya teman-teman. Teman-teman cari dulu elastisitas ininya. Terus apa yang dinilai dari soft frog itu saat teman-teman membeli? Soft frog identik bermain saat kita casting itu bermain di tempat yang banyak rumputnya. Teman-teman harus perhatikan posisi hooknya. Posisi hooknya saat kita bermain di rumput aman atau tidak. Bagaimana cara melihatnya? Itu ini, kerapatan hook ini pada body soft frog seperti ini. Kerapatan hook ini, jadi saat dia berlewati rumput, dia tidak akan nyangkut di rumput. Itu yang pertama ya teman-teman. Itu untuk soft frog karena identik bermain di tempat yang berumput. Tuh. Oke, kalau itu sudah, jangan memilih soft frog seperti ini. Nah, ini tidak cocok untuk main di rumput teman-teman. Karena kenapa? Karena hooknya ini sedikit renggang dari body, artinya begitu kena rumput dia akan nyangkut ke situ, kan gitu teman-teman ya. Oke. Satu poin untuk memilih soft frog. Terus seperti kata saya tadi, cara memilih soft frog menentukan rating untuk mengurangi mocel ya teman-teman. Untuk mengurangi mocel, bukan bakalan tidak mocel, tapi untuk mengurangi mocel. Poin terpentingnya adalah saat kita memilih soft frog teman-teman, usahakan
saat teman-teman memilih soprok untuk mengurangi rating mocel, usahakan teman-teman lihat soprok itu jarak hook sama body itu dari belakang ke sini bisa dikatakan pendek ya teman-teman. Biasanya ada soprok yang di body itu dia panjang, dia panjang ya, memanjang ke sini. Jadi usahakan teman-teman memilih soprok yang jarak hook dari belakang ke depan itu pendek. Kenapa? Saya kasih tahu alasannya. Pertama, banyak kadang diantara teman-teman castinger yang berpikir menggunakan soprok begitu dimakan sama ikan itu di jeda berapa detik soprok itu akan ditelankan. Itu kadang pemikirannya. Kalau pendapat saya pribadi ya teman-teman, ikan itu punya indera perasa. Begitu ini disambar teman-teman, kita jeda berapa detik, dia akan memuntahkannya lagi karena dia tahu ini bukan makanannya, kan seperti itu kalau menurut saya. Nah, kenapa saya anjurkan memilih soprok dengan hook yang pendek dari belakang ke depan? Itu begini teman-teman, ini menurut pendapat saya. Karena kenapa? Saat si predator menyambar, entah itu gabus, entah itu toman menyambar, soprok lari, datang dia menyambar, ini kan tidak harus full ditelannya teman-teman. Kadang baru sedikit disambar, kita gentak. Nah, kalau dia jarak hooknya ini pendek dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, itu jaraknya pendek. Begitu dia nyambar walaupun sedikit, kita sentak, hooknya sudah menggigit. Kan seperti itu teman-teman. Nah, itu. Tapi kalau dia hook ini agak panjang ke depan, begitu si predator menyambar, tuh baru menyambar sedikit, karena kait hooknya belum kena, kita sentak, itu pasti bakalan lepas. Kan seperti itu. Itu pendapat saya teman-teman. Mungkin ada asumsi yang lain, itu terserah teman-teman ya, tapi itu pendapat saya. Kebetulan saya juga pembuat soprok. Nah, tidak semua juga soprok saya itu hooknya pendek, ada juga yang panjang, kan seperti itu. Cuman saya menyarankan kalau teman-teman membeli soprok untuk mengurangi rating mocel, bukan untuk tidak mocel. Kalau mocel itu sudah pasti mocel ya teman-teman. Setiap kita casting itu mocel pasti. Nah, itu hal biasa. Kalau setiap casting lempar dapat, nah itu hoki banget, itu jago banget. Nah, di sini saya memberi tips ini untuk mengurangi rating mocelnya. Seperti itu teman-teman. Jadi saat teman-teman membeli soprok, saya kasih tahu lagi, lihat posisi hook pada bagian belakang. Berapa jarak ruitnya ini kita anggap ruit ya teman-teman. Jarak ruit ini, ruit belakang ke depan itu berapa? Semakin pendek jarak ruit itu semakin bagus. Seperti kata alasan saya tadi, karena begitu si predator nyambar walaupun sedikit tapi sudah melewati ruit, begitu disentak dia akan nyangkut. Tapi kalau ruit hook ini memanjang ke depan, begitu disambar sama gabus, mulutnya belum melewati ruit, disentak, itu pasti akan mocel. Nah, seperti itu teman-teman. Terkecuali langsung sentak, nah itu. Dan kalau menurut saya teman-teman, seperti kata saya tadi, saat soprok kita ini dimakan tuh oleh gabus atau apa, itu katanya dijeda. Kalau menurut saya itu tidak seperti itu teman-teman. Dijeda harus biar ditelan, itu enggak. Saya katakan sekali lagi, namanya ikan, dia punya indera perasa. Dia tahu kalau yang dimakan itu bukan makanannya, pasti akan dimuntahkannya. Nah itu. Jadi intinya apa? Intinya yaitu kita bermain logika, bahwa intinya untuk membeli soprok untuk mengurangi rating mocel yaitu perhatikan ruit hook. Jarak hook dari belakang ke depan berapa panjang ruitnya, semakin pendek semakin bagus. Nah, itu kalau menurut saya teman-teman.
Dan kedua, seperti kata saya di awal tadi, kalau ikan itu tidak punya indera perasa teman-teman, jangankan ini, batu aja lewat bakalan ditelannya, tapi kan tidak teman-teman, karena ikan itu juga punya indera perasa. Nah, itu. Nah, jadi saya berharap pada teman-teman, bukan berharap sih, artinya saya berbagi kepada teman-teman ya, bagaimana cara memilih softlock untuk mengurangi rating mocel, bukan agar hook up terendah, untuk mengurangi rating mocel, yaitu tadi, pilih softlock dengan hook yang ruitnya pendek. Nah, itu penjelasannya sudah ada di depan tadi ya. Itu dia teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa video kali ini cukup ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi, itu cuman pendapat saya. Saya sharing ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya sudah membandingkan ruit hook yang panjang dengan yang pendek, rating mocelnya lebih banyak ruitnya yang panjang. Jadi setiap saya mencari softlock, itu saya selalu memperhatikan ruit hooknya yang pendek, dengan alasan seperti kata saya tadi di awal. Nah, itu dia teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi semoga video kali ini bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, boleh like. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel saya, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kalau teman-teman memang ikhlas, silahkan di share. Mungkin ada teman-teman yang lain juga yang membutuhkan, lagi mencari softlock yang anti mocel. Ya itu tadi penjelasannya, softlock tidak ada anti mocel. Setiap orang casting pasti mocel, cuman untuk mengurangi rating mocelnya saja. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, buat yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih. Salam joran melengkung.